Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 293, Penggabungan Klon 1. Ditian menatap harimau putih di tangan Xiao Changtian, dia hanya bisa tersenyum pada Xiao Changtian. Senior, hanya kamu yang berani menyebut harimau putih itu anak kucing. Sudah cukup baik bahwa harimau putih tidak menghancurkan keberadaan seperti kita. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Ditian menarik klonnya dari tanah. Klon dari Master Pengadilan Surgawi merasakan tekanan harimau putih di tubuhnya menghilang dan melihat ke tubuh utama di sampingnya. Perutnya dipenuhi pertanyaan. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, Ditian menariknya kembali dan berbicara kepada Xiao Changtian. Terima kasih, senior. Baiklah, silakan. Namun, aku menyarankan agar kakakmu mengganti pakaiannya juga. Kalau tidak, akan mudah bagi orang lain untuk salah paham. Xiao Changtian menatap Ditian dan klonnya di hadapannya. Dia melambaikan tangannya pada mereka sambil bergumam. Saat dia berbicara, Xiao Changtian berjalan ke halaman rumahnya dengan harimau putih di pelukannya. Lin Ruomiao menatap Ditian dan klonnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dengan kekuatannya saat ini, dia juga bisa merasakan hubungan antara Ditian dan klonnya. Namun, tuannya tidak mengatakan apapun, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah Xiao Changtian dan Lin Ruomiao memasuki halaman, Ditian juga melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang memata-matainya, dia menarik tiruan dari Master Pengadilan Surgawi dan berjalan ke sebuah gang kecil. Apa yang sedang terjadi? Berhenti menarik. Beritahu saya. Avatar penguasa Pengadilan Surgawi mengikuti Ditian ke gang kecil. Dia menatap Ditian di hadapannya sambil bergumam. Apa yang terjadi padamu tadi? Kenapa kamu begitu gegabah? Kebetulan senior tidak mempunyai niat buruk terhadap Anda. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ditian menatap tiruannya, yang masih tersenyum nakal, sambil berbicara dengan nada kecewa. Setelah merasakan kemarahan dalam kata-kata Ditian, avatar penguasa Pengadilan Surgawi juga berubah menjadi serius. Dia kemudian berbicara dengan Ditian. Tuan, sejak aku menemukanmu kali ini, aku akan menyatu denganmu secara langsung. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak kekuatan dan dapat lebih melindungi diri Anda sendiri di masa depan. Juga, apakah Tuan Macan Putih tadi adalah temanmu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Setelah mendengar klonnya akan menyatu dengannya, ekspresi Ditian melembut. Sepertinya kamu belum melupakan asal-muasalmu. Anda akan memahami apa yang terjadi pada senior nanti. Saat dia berbicara, Ditian juga mengumpulkan esensi sejati di tangannya. Saat itu, ketika dia melepaskan klon-klon ini, dia juga khawatir klon-klon tersebut tidak akan berada di bawah kendalinya. Bahkan mungkin ingin melahapnya. Dari situasi hari ini, hal itu masih memungkinkan. Dia hanya tidak tahu bagaimana kinerja klonnya yang lain dan seperti apa kepribadian mereka. Dengan sangat cepat, bola cahaya muncul di tangan Ditian. Ditian mengangkat lengannya dan mendorongnya ke tengah alis klonnya. Seketika, Ditian menceritakan kepada klonnya bagaimana dia bertemu Xiao Changtian. Hahaha, tubuh utama, kamu benar-benar terkena klon. Klon dari penguasa Pengadilan Surgawi mencerna informasi dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Ditian dan tersenyum. Namun, saya tidak menyangka senior ini akan mengembangkan hatinya di dunia fana dan bermain-main. Terlebih lagi, dia bahkan membesarkan binatang suci seperti itu. Saya bertanya-tanya jenis kultivasi apa yang dia miliki. Namun, dengan dia menerimamu, aku tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatanmu. Saya sedikit khawatir dengan yang lain. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang dan apakah keberuntungan mereka telah dicuri. Mungkin karena dia tahu bahwa dia akan menyatu dengan tubuh utama, avatar dari Master Pengadilan Surgawi berubah menjadi orang yang suka mengobrol dan mengobrol tanpa henti. Baiklah, senior sedang mengalami kehidupan manusia. Tidak cocok bagi kita untuk menyatu di halaman rumahnya. Menurutku tempat ini cukup aman. Mengapa kita tidak bergabung di sini? Ditian menatap tiruannya, wajahnya tanpa ekspresi. Dia meletakkan tangannya di bahu klonnya saat dia berbicara. Klon dari Master Pengadilan Surgawi juga tersenyum tipis. Tidak ada kesedihan di matanya. Baginya, menghindari pengejaran, menemukan tubuh utama, dan menyatu dengannya adalah misinya.
Setelah bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain selama beberapa hari terakhir, klon dari Master Pengadilan Surgawi sangat senang dapat menemukan tubuh utamanya. Dia menepis tangan di Tian dari bahunya dan menggenggam tangannya erat-erat dengan tangan di Tian. Kemudian, keduanya mulai melantunkan mantra yang sama. Segera, cahaya putih menyinari tubuh avatar penguasa pengadilan surgawi. Keterampilan rahasia, gabung. Mata di Tian dipenuhi tekad. Dengan teriakan nyaring, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi di hadapannya berubah menjadi cahaya putih. Setelah itu, mereka berkumpul sedikit demi sedikit ke dalam tubuh di Tian sebelum benar-benar menghilang ke udara. Saat energi klonnya disuntikkan ke dalam dirinya, di Tian juga duduk bersila, menstabilkan energi di tubuhnya. Ketika di Tian menyatu dengannya, para God King yang tinggal di Great Sun Town juga merasakan aura yang mengesankan. Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya melihat ke arah halaman Xiao Changtian dan menghela nafas. Metode senior sungguh tak terduga. Mereka merasakan tekanan seorang raja dari aura ini. Seolah-olah penguasa masa lalu sedang bangkit. Istana Dewa Matahari Agung. Daois Dayang juga bisa merasakan aura di Tian. Dia mengalihkan pandangannya ke halaman Xiao Changtian. Saya ingin tahu apa yang senior lakukan. Aura ini sangat dalam. Di gang. Di Tian perlahan mencerna kekuatan yang dikirimkan klonnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat tangannya. Saya selangkah lebih dekat ke puncak saya. Di Tian bergumam. Setelah menyatu dengan klonnya, kekuatan di Tian juga telah mencapai puncak tahap God King. Di dunia surgawi, selama Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi tidak muncul, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Sekarang, dia hanya perlu tinggal di halaman Xiao Changtian untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan menjaga dari orang-orang tua dalam kegelapan. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, di Tian kembali ke halaman rumahnya. Xiao Changtian yang sedang memberi makan harimau putih melihatnya dan merasa di Tian tampak lebih energi setelah bertemu dengan adiknya. Seperti yang diharapkan, masyarakat masih harus lebih sering berhubungan dengan kerabatnya. Dengan begitu, semangat mereka akan lebih baik. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian berbicara kepada Di Tian. Di Tian, apakah kamu mengobrol baik dengan adikmu? Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga tersenyum dan menjawab. Ya, percakapannya cukup bagus. Xiao Changtian menatap wajah gembira Di Tian sambil melanjutkan. Itu bagus. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi dan mencari saudaramu lagi. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, ekspresinya berubah. Benar saja, senior mengetahui situasinya seperti punggung tangannya. Mengetahui kekuatannya meningkat, dia menyarankan agar dia mencari klon lain. Ya saya akan. Di Tian membalas Xiao Changtian. Di dalam gua yang gelap, hantu Dewa Iblis mengembun di udara. Sebagai tubuh utama, saya tidak menyangka Anda bersembunyi di bawah perlindungan ahli manusia. Kamu benar-benar mempermalukan monster race kami. Kali ini, menghilang. Hantu Dewa Iblis mengangkat tangannya. Saat ia berbicara, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, dan bahkan ruang di sekitarnya bergetar. Bab 294, lebih baik berhati-hati saat dirasuki hantu. 1. Matahari pagi baru saja menyinari halaman rumah Xiao Changtian. Di dalam kamar, Xiao Changtian sedang berbaring di tempat tidurnya. Wajahnya menunjukkan rasa kantuk saat dia mengusap matanya yang kabur dengan kedua tangannya. Baiklah, ini waktunya untuk bangun. Xiao Changtian membuka tangannya dan berkata. Kemudian, Xiao Changtian tiba-tiba merasa tubuhnya sangat berat, seolah ada sesuatu yang menekannya. Dia tidak bisa tidak melihat tubuhnya sendiri. Wow, Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, hanya untuk melihat kepala Chu Yiren bertumpu pada pahanya. Kenapa gadis ini menyelinap ke kamarnya lagi? Suara Xiao Changtian membangunkan Chu Yiren dari tidurnya. Kepala Chu Yiren bergerak, perlahan terangkat dari pangkuan Xiao Changtian. Melihat Xiao Changtian, yang sudah duduk di tempat tidur, Chu Yiren berkata padanya. Senior, selamat pagi. Setelah sekte penjinak binatang dihancurkan, Chu Yiren pergi ke markas besar penjinak binatang untuk membantu ayahnya membangun kembali sekte tersebut. Beberapa hari setelah pembangunan selesai, Chu Yiren datang ke halaman Xiao Changtian dari sekte penjinak binatang. Namun, dia datang terlambat tadi malam, jadi Chu Yiren langsung pergi ke kamar Xiao Changtian untuk tidur. Nak, kapan kamu datang?
Kenapa kamu tidak memberitahuku? Di dalam kamar, Xiao Changtian sudah bangun dari tempat tidurnya. Setelah merapikan pakaiannya, dia pun berencana keluar untuk sarapan. Saat saya datang tadi malam, senior sudah tertidur, jadi saya tidak mengganggu senior. Setelah Chu Yiren merapikan dirinya, dia menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Changtian. Ya, aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa kita tidak keluar dan makan? Xiao Changtian memikirkan bagaimana sekte gadis ini dihancurkan oleh hantu terakhir kali. Kali ini, dia pasti kembali karena sektenya telah dibangun kembali. Tentu saja, dia harus memberi selamat padanya. Selain itu, dia tidak tahu apakah kerasukan hantu telah sepenuhnya diberantas. Meskipun Gritsun Immortal mengatakan bahwa tidak ada masalah, lebih baik biarkan dia melihatnya. Baiklah, ketika Chu Yiren mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajahnya bersinar karena senyuman. Dia tidak sabar untuk pergi makan bersama Xiao Changtian. Segera, Xiao Changtian membawa Chu Yiren ke sebuah warung kecil di kota untuk makan sup. Bos, beri aku 2 mangkuk mie daging sapi. Xiao Changtian duduk di meja kecil dan berkata kepada pemilik kios. Di kota Dayang, Xiao Changtian sangat akrab dengan penduduk kota. Biasanya dia datang ke sini untuk makan. Baiklah, tunggu sebentar. Segera, 2 mangkuk mie daging sapi kukus disajikan di meja Xiao Changtian. Pelayan itu memandang Xiao Changtian dan Chu Yiren sebelum berjalan ke sisi Xiao Changtian dan berbisik ke telinganya. Senior Xiao, seleramu bagus. Kamu mengajak pacarmu keluar untuk makan malam sepagi ini. Setelah Xiao Changtian mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan mendorongnya. Apa maksudmu? Tidak ada hal seperti itu. Lakukan urusanmu. Mendengar perkataan Xiao Changtian, pelayan itu dengan cepat menunjukkan ekspresi pengertian dan kemudian kembali ke panci supnya. Chu Yiren mau tidak mau berkata, Senior, apa yang kamu bicarakan? Tidak, jangan khawatirkan dia. Benar, setelah makan, aku akan mengajakmu melihatnya. Abadi Dayang untuk melihat bagaimana keadaan hantu itu. Xiao Changtian mengambil seikat mie dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil berbicara perlahan kepada Chu Yiren. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajah Chu Yiren menjadi gelap. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari senior. Salah satu alasan mengapa dia datang terlambat menemui Xiao Changtian kemarin adalah karena perasaan tidak nyaman yang muncul kembali akhir-akhir ini. Chu Yiren takut dia tiba-tiba mengamuk dan membawa bencana ke sektenya, jadi dia datang ke tempat Xiao Changtian semalaman. Dengan pemikiran seperti itu, Chu Yiren menoleh ke Xiao Changtian dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkan senior. Chu Yiren perlahan mulai terbiasa dengan gagasan untuk menemukan Master Daois Dayang. Senior saat ini sedang bermain-main di dunia fana, jadi dia secara alami melakukan hal-hal sesuai dengan logika manusia. Melihat Chu Yiren setuju, Xiao Changtian menganggukkan kepalanya dan melanjutkan. Lebih baik berhati-hati jika dirasuki hantu. Di dunia kultivasi, Xiao Changtian telah mendengar banyak kasus kerasukan. Jika terakhir kali tidak dibasmi sepenuhnya, hantu itu akan kembali suatu hari nanti dan merasuki Chu Yiren. Milik, apakah suara di malam yang gelap itu dibuat oleh hantu? Namun, dengan kekuatanku, aku sebenarnya tidak bisa melihat menembus dirinya. Senior bahkan menyuruhku untuk lebih berhati-hati. Saya pikir kekuatan hantu itu juga telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Dengan pemikiran seperti itu, Chu Yiren menoleh ke Xiao Changtian dan berkata, Ya, baru-baru ini aku mendengar suara aneh itu lagi di kegelapan. 11 hati-hati. Apa itu tadi? Mendengar suara aneh di malam yang gelap. Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Chu Yiren, dia tiba-tiba teringat serial TV dari kehidupan sebelumnya. Di film horor itu, hantu suka keluar di malam hari. Di kehidupan sebelumnya, dia mengira ini semua hanya khayalan orang-orang itu. Sekarang, sepertinya ada alasan bagi hantu untuk bergerak dalam kegelapan. Karena sekarang sudah siang hari, dia harus membawa gadis ini untuk melihat Dewa Matahari Agung. Saat mereka berbicara, Xiao Changtian dan Chu Yiren menghabiskan mie mereka. Setelah itu, Xiao Changtian membawa serta Chu Yiren dan bergegas menuju ke arah sekte matahari besar. Di langit di atas dunia surgawi, bayangan Dewa Iblis berdiri di udara. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan rambut sebiru es. Ice Emperor, kali ini kamu diundang untuk membantu,
kamu akan menerima banyak manfaat. Mendengar perkataan Dewa Monster, Kaisar Es mendengus dingin dan melambaikan tombak di tangannya. Uap air di udara sekitarnya mengembun menjadi butiran es kecil kemanapun tombak itu lewat. Kali ini, saya telah menguasai teknik Ice Frost. Tidak masalah bagiku untuk membantumu mengatasi nyala api yang mengerikan itu. Namun, kamu harus ingat bahwa setelah kamu berhasil, kamu harus memberikan pil pemulihan roh yang kamu janjikan kepadaku. Saat dia berbicara, mata Kaisar Es dipenuhi dengan antisipasi. Aku tahu, selama Anda membantu saya menahan api itu, dengan pemulihan roh. Pil, hanya masalah waktu sebelum Anda memulihkan budidaya Kaisar Surgawi Anda. Hantu Dewa Iblis berkata kepada Kaisar Es sambil tersenyum. Kaisar Es adalah penolong cakap yang dia temukan sendiri. Setelah kehilangan lukisan Nanming Ignis milik Dayang Abadi, Dewa Iblis telah menyembunyikan dirinya dan menyembuhkan luka-lukanya terus-menerus. Setelah keluar dari pengasingan, dia tidak hanya mencapai puncak kultivasinya, tetapi dia juga mengundang Kaisar Es, yang terkenal di dunia surgawi saat itu. Setelah gagal satu demi satu, klon Dewa Iblis siap sepenuhnya untuk menghancurkan tubuh utamanya. Setelah menerima jaminan avatar Dewa Iblis, Kaisar Es tersenyum. Saat saya memulihkan kultivasi saya, buah naga pasti akan jatuh ke tangan saya. Alasan mengapa budidaya Kaisar Es disegel adalah karena dia menerobos masuk ke area terlarang dari ras naga api. Dia mencoba menyentuh benda suci mereka, tapi dia ditemukan oleh Raja Naga Api dan langsung dikutuk olehnya. Kultivasinya juga telah jatuh ke alam Kaisar Dewa. Selama bertahun-tahun, Kaisar Es telah memikirkan banyak cara untuk mematahkan kutukan ini. Namun, tidak satupun dari mereka memberikan hasil yang baik. Pil pemulihan roh di tangan klon Dewa Iblis adalah harapan barunya. Saat mereka berbicara, Kaisar Es dan klon Dewa Iblis perlahan tiba di tempat Lin Ruomiao kembali ke benua Tianyuan. Baru-baru ini, di dunia surgawi, celah antara penghalang kedua dunia akan muncul dari waktu ke waktu. Bagi para Dewa Iblis dan yang lainnya, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa mereka lakukan. Bab 295, Moralitas Tinggi Senior, kita tidak bisa mengikutinya. Bersama dia, 1. Gerbang utama Great Sun Sect. Xiao Changtian membawa Chu Yiren bersamanya dan berkata perlahan kepada keduanya. Murid Sun Sekte menjaga pintu. Tolong beritahu Daoist Great Sun bahwa Xiao Changtian meminta pertemuan. Ini bukan pertama kalinya Xiao Changtian datang ke Great Sun Sect. The Great Sun Immortal memerintahkan selama Xiao Changtian datang mencarinya, dia akan segera membawanya masuk. Oleh karena itu, ketika kedua murid Sekte Matahari Agung melihat Xiao Changtian, mereka segera tersenyum padanya dan berkata, "Tolong pergilah. Nenek moyang sudah menunggu di aula." Saat dia berbicara, seorang pria memimpin Xiao Changtian dan Chu Yiren menuju Great Sun Divine Hall. Orang lain segera pergi untuk memberitahu Great Sun Immortal. Xiao Changtian menghela nafas saat mendengar perkataan kedua murid itu. Kekuatan Great Sun Immortal memang menakutkan. Dia berada di aula utama, tapi dia tahu apa yang terjadi di luar. Jika bukan karena sistemnya tidak cukup kuat, dia harus mengumpulkan semua hewan untuk mengaktifkan jalur tak terkalahkan. Kalau tidak, dia juga akan menjadi sosok yang kuat di sebuah sekte sekarang. Xiao Changtian akan mengucapkan kata-kata ini setiap kali dia datang ke Great Sun Sect. Lagi pula, jika seorang transmigran bertransmigrasi ke dunia budidaya abadi dan tidak diizinkan untuk berkultivasi, bukankah itu merupakan penyiksaan? Segera, di bawah pimpinan murid dari Great Solar Sect, Xiao Changtian dan Chu Yiren tiba di Great Solar Palace. Begitu dia sampai di pintu masuk aula, Dewa Matahari Agung menghampiri Xiao Changtian dan berkata sambil tersenyum. "Saya sudah menyiapkan buah dan teh. Silakan masuk." Xiao Changtian melihat Great Sun Immortal begitu antusias, jadi dia segera mengikutinya ke aula. Setelah duduk di kursi di aula, Xiao Changtian berkata kepada Dewa Matahari Agung. "Taoist Biksun, aku datang menemuimu kali ini terutama karena aku ingin merepotkanmu dengan sesuatu. Yiren ini sepertinya lagi dihantui hantu akhir-akhir ini. Saya harus menyusahkan Anda untuk membantu melihat apakah Anda dapat sepenuhnya membasmi dia." Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia teringat akan hantu Dewa Iblis. Tapi bukankah dia mati karena serangan Trigram Nanming? Agaknya, senior kembali bermain-main dan mengalami kehidupan fana di sini. Dengan pemikiran ini,
Dayang Abadi berkata kepada Xiao Changtian. Jangan khawatir, hantu itu tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Di hadapan kekuatan senior, bahkan jika hantu itu tidak mati sepenuhnya terakhir kali dan kembali lagi, apa yang bisa dilakukannya? Xiao Changtian mendengar nada santai dalam suara Daois Biksun, dan kekhawatirannya terhadap Chu Yiren jauh berkurang. The Great Sun Immortal sangat kuat. Dengan adanya dia, hantu-hantu itu tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Merasa lega, Xiao Changtian tersenyum. Dia menoleh ke Chu Yiren dan berkata, Yiren, cepatlah berterima kasih pada Dewa Matahari Agung. Terakhir kali Anda diselamatkan, itu juga karena Dewa Matahari Agung. Ketika Chu Yiren mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dewa Matahari Agung. Setelah sekte penjinak binatang dihancurkan, Dayang yang sempurna mengirim banyak orang untuk mengirimkan perbekalan kepada mereka. Oleh karena itu, Chu Yiren sangat berterima kasih kepada Daois Biksun. Diucapkan terima kasih oleh Chu Yiren, yang lebih kuat darinya, Daois Biksun buru-buru berdiri dan merespons. Chu Yiren adalah favorit senior. Dia bahkan mungkin menjadi mitra budidaya senior di masa depan. Mampu membangun hubungan baik dengannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta. Saat dia memikirkan hal ini, Daois Biksun menoleh ke Xiao Changtian dan Chu Yiren dan berkata, Jangan hanya duduk di sana. Semua buah-buahan ini disiapkan untukmu. Buah-buah ini adalah suap yang diterima secara rahasia oleh Dewa Matahari Agung karena hubungannya dengan Xiao Changtian. Adapun buah spiritual ini, belum lagi anggota agung lainnya. Sun Sek, bahkan Great Sun Immortal sendiri enggan memakannya. Setelah tiba di tempat Great Sun Immortal, Xiao Changtian merasakan atmosfer budidaya abadi yang padat di sekelilingnya. Dia hampir tidak khawatir tentang kerasukan hantu. Dia mengambil buah anggur di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Daois Dayang ini tidak hanya mudah didekati, dia juga tidak bersikap sombong terhadap manusia seperti saya. Dia hanyalah seorang model di dunia kultivasi. Melihat Xiao Changtian memakan buah yang disediakannya, Dewa Matahari Agung juga sangat senang. Saat ini, Xiao Changtian tidak banyak menghubunginya. The Great Sun Immortal takut dia akan menjauh dari Xiao Changtian. Hari ini, Xiao Changtian membawa Chu Yiren ke sini untuk memberitahunya tentang kerasukan hantu. Dia pasti sedang memikirkannya. Senior sangat kuat, namun kamu masih mengingatku. Senior memiliki akhlak dan integritas yang mulia, dan kami tidak dapat menandingi Anda. Xiao Changtian sedang makan buah di mulutnya. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak menganiaya Dewa Matahari Agung karena dia memperlakukannya dengan sangat baik. Sebagai manusia fana, dia tidak bisa membantunya dalam kultivasinya, tetapi yang abadi adalah pecinta kaligrafi. Xiao Changtian mengeluarkan lukisan dari cincin interspatialnya. Sambil memegang kaligrafi dan lukisan di tangannya, dia menyerahkannya kepada Matahari Agung Abadi dan berkata, Daois Biksun, ini adalah lukisan yang baru saja saya buat. The Great Sun Immortal melihat kaligrafi dan lukisan di Xiao. Tangan Changtian dengan cepat mengambil alih dan membukanya. Bola api putih tersembunyi di gunung salju. Di luar gunung salju, ada sekelompok petani yang saling bertarung. Yang abadi Dayang melihat kaligrafi dan lukisan di tangannya. Dalam benaknya, gambaran banyak kultivator yang bertarung sampai mati demi api putih muncul. Daois Biksun, bagaimana menurutmu? Xiao Changtian berkata sambil melihat lukisan itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Great Sun Immortal akhirnya melepaskan diri dari dunia spiritualnya. Dalam pikirannya, nyala api putih tidak bisa dihilangkan. Meskipun itu adalah nyala api, itu menunjukkan rasa dingin yang tak tertahankan. Apakah senior memberitahunya tentang metode budidaya api lainnya? Dengan pemikiran ini, aura di tubuh Dewa Matahari Agung juga terus meningkat, dan dia telah mencapai alam Mahayana. Merasakan perubahan di wilayahnya, Dewa Matahari Agung berkata kepada Xiao Changtian. Lukisan ini sangat menakjubkan. Saya belum mampu memahaminya sepenuhnya. Xiao Changtian tersenyum mendengar kata-kata Great Sun Immortal dan berkata kepada Great Sun Immortal. Tidak apa-apa. Jika Anda menyukainya, Anda dapat menyimpannya dan meluangkan waktu Anda. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, mata Dewa Matahari Agung dipenuhi rasa terima kasih. Di atas benua Tian Yuan, sosok klon Dewa Iblis dan Kaisar Es perlahan muncul.
Kaisar Es merasakan energi spiritual tipis di dunia dan berkata kepada klon Dewa Iblis dengan perasaan tidak puas. Dewa Iblis, orang yang ingin kau hadapi tidak mungkin berada di benua tandus ini, kan? Klon Dewa Iblis secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Kaisar Es. Esensi purba di sampingnya menutupi wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat ekspresinya. Kaisar Es, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tetap harus mengingatkanmu untuk tidak meremehkan negeri ini. Tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada beberapa area terlarang. Saat dia berbicara, klon Dewa Iblis mengingat pengalaman tidak menyenangkannya di sini. Suatu kali, dia terbunuh oleh anak panah, dan di lain waktu, dia dibakar sampai mati. Mata Kaisar Es berkedip ketika dia mendengar kata, daerah terlarang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mengerti. Cepatlah mulai bekerja. Bagaimanapun, misinya hanya untuk membantu klon Dewa Iblis mengatasi api. Di tempat di mana energi spiritualnya tipis, apinya mungkin tidak seseram yang dikatakan klon Dewa Iblis. Ini juga bagus. Dia juga bisa menghemat tenaga. Setelah mendapatkan pil pemulihan roh, dia bisa menuju ke wilayah ras naga api. Bab 296, mari kita singkirkan hantu di atas terlebih dahulu. Di atas benua Tian Yuan. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Es, klon Dewa Iblis mulai mengaktifkan esensi sejati di tubuhnya dan mulai melantunkan mantra. Menggunakan koneksinya dengan tubuh utamanya, klon Dewa Iblis dengan cepat menemukan lokasi Chu Yiren. Lampu hijau gelap melintas di matanya saat klon Dewa Iblis berkata kepada Kaisar Es di sampingnya. Ikuti aku. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju sekte matahari besar. Segera, Kaisar Es dan klon Dewa Iblis muncul di langit di atas sekte matahari besar. Kedua murid yang menjaga pintu melihat dua orang di udara dan merasakan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka. Seorang ahli telah turun. Cepat laporkan hal ini kepada nenek moyang. Saat murid Great Sun Sekte mengatakan ini, sebuah kekuatan turun ke tubuhnya. Murid Great Sun Sekte berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Semut adalah segalanya. Jangan hancurkan rencanaku. Setelah berurusan dengan murid Sekte Matahari Besar, klon Dewa Iblis berbicara perlahan. Aku berkata, ya Dewa, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Kaisar Es memandang Dewa Monster di sampingnya dan berkata dengan nada meremehkan. Dalam persepsinya, tidak ada seorang pun di seluruh sekte matahari besar yang bisa ia anggap serius. Tempat seperti ini bisa dihancurkan sepenuhnya hanya dengan skill roh biasa. Kamu tidak mungkin memberitahuku bahwa orang yang ingin kamu bunuh ada di sini, kan? Meskipun semakin lemah lawannya, semakin baik, jika dia terlalu lemah, bukankah dia akan kehilangan statusnya? Dewa Monster juga mendengar ejekan dalam kata-kata Kaisar Es dan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tetap menjelaskan. Saya dapat merasakan bahwa orang yang melepaskan api itu ada di sini. Setelah dia dibunuh oleh Great Sun Immortal, klon Dewa Iblis juga merekam auranya. Saat klon Dewa Iblis sedang berbicara dengan Kaisar Es, matahari besar yang sempurna, yang berada di aula utama, juga merasakan perubahan di luar sekte matahari besar. Setelah itu, semburan Yuan dalam berwarna hijau mulai muncul dari tubuh Chu Yiren. Melihat situasi Chu Yiren yang tiba-tiba, Xiao Changtian buru-buru berjalan ke sisinya. Yiren, ada apa? Xiao Changtian memandang Chu Yiren dalam pelukannya dan cahaya hijau di tubuhnya. Adegan ini sangat mirip dengan situasi dirasuki hantu saat itu. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Dewa Matahari Agung di sampingnya. Daois Biksun, menurutmu apakah Yiren telah dirasuki hantu lagi? Daois Biksun melihat kondisi Chu Yiren dan hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara datang dari luar aula. Kali ini, kamu akan menghilang dari dunia ini. Mendengar suara ini, Xiao Changtian dan Great Sun Immortal berjalan keluar aula. Di udara, Kaisar Es dan klon Dewa Iblis berdiri berdampingan, menatap Chu Yiren yang tidak sadarkan diri di pelukan Xiao Changtian. Bukankah ini hantu yang menyerang Chu Yiren terakhir kali? Melihat kembaran Dewa Iblis, Changtian dengan cepat berkata kepada Dewa Matahari Agung di sampingnya. Daois Biksun, aku harus merepotkanmu untuk membawa pergi hantu ini. The Great Sun Immortal mengangguk ke arah Xiao Changtian dan mengeluarkan diagram Nanming Ignis dari cincin interspatialnya. Dia membuka lukisan api primordial Nanming dengan kedua tangannya, dan nyala api yang mengerikan keluar dari lukisan itu.
Kaisar Es, aku serahkan ini padamu. Klon Dewa Iblis melihat api yang mengerikan itu dan merasakan rasa takut. Dia mundur dan berkata kepada Kaisar Es, yang berada di sampingnya. Namun, begitu klon Dewa Iblis selesai berbicara, dia melihat ke sampingnya dan menyadari bahwa Kaisar Es sudah berdiri di depan Dewa Matahari Agung. Kaisar Es tampak sedikit bersemangat. Melihat cincin interspatial di tangan Great Sun Immortal, katanya perlahan. Apa yang tersembunyi di cincinmu? Saya merasakan kedinginan yang luar biasa. The Great Sun Immortal memandang Kaisar Es di depannya dan tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Dia membalik gulungan itu di tangannya dan mengarahkannya ke Kaisar Es. Kemudian, semburan api melesat ke arahnya. Brengsek! Kaisar Es berteriak keras dan mengeluarkan cermin jernih dari dadanya. Cermin SS. Ini adalah senjata roh kelahirannya. Begitu dia mengeluarkan cermin, itu memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Ruang di sekitarnya mulai turun salju. Bang! Nyala api menghantam cermin es, dan gelombang es dan salju yang mencair segera muncul. Tidak baik, Kaisar Es berteriak dalam hatinya. Kemudian, cermin es dan api yang dihasilkan oleh Great Sun Immortal dihancurkan. Kaisar Es memandangi telapak tangannya yang terbakar dan Dewa Matahari Agung dengan ekspresi jelek. Bahan yang digunakan untuk membuat Ice Frost Mirror ini sama sekali tidak berasal dari alam surgawi. Sebaliknya, itu dibuat dari kristal Swan yang dia temukan ketika dia melakukan ekspedisi keluar alam surgawi pada puncaknya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menembus pertahanannya sama sekali. Dia tidak menyangka apinya akan lebih besar dari yang dia bayangkan. Dalam satu pertukaran, mereka telah menghancurkan Ice Frost Mirror miliknya. Saat Taois matahari besar menyerang Kaisar Es, Xiao Changtian menyaksikan cahaya hijau di sekitar Chu Yiren semakin kuat. Dia menunjuk klon Dewa Iblis di langit dan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Daois Biksun, ayo kita singkirkan hantu di langit dulu. Ketika Dewa Matahari Agung mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menganggukkan kepalanya, meskipun dia merasa Kaisar Es sedikit berbahaya. Namun, tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh diagram Nanming Ignis. Klon Dewa Iblis di udara menatap Chu Yiren, matanya berkedip. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tubuh utama akan segera bangun. Meski dia mengatakan itu, klon Dewa Iblis tidak berniat pergi. Kali ini, dia keluar dari pengasingan untuk menghancurkan tubuh utamanya. Dengan pemikiran seperti itu, klon Dewa Iblis melepaskan seluruh yuan batinnya dan menyerang Chu Yiren. Pada saat ini, Great Sun Immortal juga mengarahkan gulungan di tangannya ke klon Dewa Iblis. Bang! Klon Dewa Iblis melihat semburan api yang tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kaisar Es tidak menghentikannya? Situasi di hadapannya tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Klon Dewa Iblis berbalik dan mencoba menghindari serangan api. Dia masih sangat takut dengan kekuatan api ini. Namun, api yang dikeluarkan oleh Daois Biksun masih mengikuti di belakang klon Dewa Iblis. Klon Dewa Iblis menghindari api di udara, tapi dia masih terbakar olehnya. Melihat Kaisar Es di bawah, klon Dewa Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Kaisar Es, ada apa denganmu? Tanpa diduga, Kaisar Es memutar matanya ke arahnya. Rasa jijik di matanya telah hilang. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan memandangnya. Dengan kekuatan api barusan, akan cukup baik jika dia tidak mati jika dia naik. Dia bahkan ingin memblokir pihak lain. Saat Kaisar Es sedang menonton, Dewa Matahari Agung menggunakan api diagram Nanming Ignis untuk mengejar klon Dewa Iblis. Ah! Cloning Dewa Iblis mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum berteriak pada Kaisar Es di bawah. Kaisar Es, kamu adalah pria yang tidak memiliki keyakinan. Saat dia berbicara, klon Dewa Iblis juga dilalap api. Bab 297, Kesepakatan apa ini? Tidak tertarik. Sekte Matahari Hebat. Memegang lukisan Nanming Ignis, Great Sun Immortal membidik klon Dewa Iblis di langit. Di bawah korosi api, aura klon Dewa Iblis menjadi semakin lemah. Ia memandang Kaisar Es di bawah dengan ekspresi kengganan. Perlahan, di bawah korosi api, doppelganger Dewa Iblis dan auranya menghilang sepenuhnya ke udara. Bang! Doppelganger Dewa Iblis meledak di udara, berubah menjadi langit yang dipenuhi cahaya bintang hijau. Setelah itu, cahaya bintang hijau berkumpul di tubuh Chu Yiren. Xiao Changtian menyaksikan cahaya bintang hijau menyinari tubuh Chu Yiren,
tidak tahu apa yang sedang terjadi. Chu Yiren, yang masih tak sadarkan diri dalam pelukannya, tampak perlahan kembali normal setelah cahaya bintang hijau memasuki dirinya. Dalam benak Chu Yiren, sekelilingnya gelap gulita, seolah-olah dia berada di tengah malam. Perlahan, sebuah potret muncul di hadapannya. Apakah ini aku? Chu Yiren berkata dengan tidak percaya saat dia melihat pemandangan itu di udara. Dalam video tersebut, Chu Yiren memancarkan aura menakutkan saat dia duduk dengan tenang di singgasana. Di bawah singgasana ada sekelompok binatang iblis, termasuk singa api peledak, binatang skala es, klan setan tikus kuning. Tanpa kecuali, mereka semua berlutut di tanah, menyembah Chu Yiren. Tatapan Chu Yiren tidak pernah lepas dari layar. Perlahan-lahan, pandangan mereka bertemu. Dia berkedip padanya, lalu sosoknya dan seluruh pemandangan perlahan menghilang. Dia adalah Dewa Setan. Pikiran Chu Yiren sepertinya memperoleh beberapa informasi baru. Dan saat Chu Yiren hendak mencernanya, dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut di kepalanya. Di dunia mentalnya, Chu Yiren memeluk kepalanya dan merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Sementara itu, Master Daoist Dayang, yang berdiri di depan Great Sun Divine Hall, menatap Chu Yiren, yang berada dalam pelukan Xiao Changtian. Cahaya hijau di tubuh Chu Yiren perlahan menghilang juga, dan auranya terus meningkat. Dalam persepsi Daoist Biksun, tingkat kultivasi Chu Yiren saat ini mungkin sebanding dengan Dewa Iblis. Orang-orang di sekitar senior tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. The Great Sun Immortal menghela nafas dalam hatinya. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecepatan kultivasi seperti itu. Saat Xiao Changtian melihat Chu Yiren perlahan kembali normal, kekhawatirannya sedikit hilang. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dengan kekuatan yang sangat besar, Immortal Dayang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Di sisi lain, Kaisar Es tidak menyerang lagi setelah cermin SS miliknya dihancurkan. Dia diam-diam menyaksikan pertarungan antara Daoist Biksun dan kloning Dewa Iblis. Setelah klon Dewa Iblis dihancurkan, matahari besar yang sempurna mengalihkan perhatiannya kembali padanya. Rekan Daoist, jangan lakukan itu. Melihat Daoist Biksun hendak menyerangnya, Kaisar Es buru-buru melambaikan tangannya. Kaisar Es telah menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Dewa Matahari Agung ketika dia baru saja menontonnya. Tingkat budidaya Great Sun Immortal dapat diabaikan olehnya. Dia mampu membunuh klon Dewa Iblis sepenuhnya karena gulungan lukisan di tangannya. Selain itu, melalui pengamatan, ia menemukan bahwa sebagai seorang kultivator abadi, Guru Daoist yang sebenarnya berbicara dengan sopan kepada manusia tanpa nafas. Bahkan Kaisar Es tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, semua ini tidak penting. Yang penting jika dia bisa menemukan pemilik lukisan ini, maka ada kemungkinan baru untuk membuka segel di tubuhnya. Pil pemulihan roh hanya meningkatkan kemungkinan membuka segelnya. Namun, dengan tindakan yang dilakukan oleh ahli super, efeknya akan sangat berbeda. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Kaisar Es, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lagi pula, saat dia bertarung dengan klon Dewa Iblis, dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? The Great Sun Immortal memandang Kaisar Es dengan ekspresi muram. Dia memegang potret Nanming Ignis dan siap menyerang kapan saja. Meskipun orang ini mampu menahan api diagram Nanming Ignis dan tidak terluka. Namun, dengan senior di sisinya, tidak peduli trik apapun yang dia mainkan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kaisar Es perlahan berjalan menuju Dewa Matahari Agung dan berkata kepadanya, "Rekan Daoist, saya memiliki pil pengumpul roh di sini. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Saat dia berbicara, sebuah botol giok muncul di tangan Kaisar Es. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih padat. Kaisar Es memandang Dewa Matahari Agung sambil tersenyum. Setelah meminum pil pengumpul roh, terlihat jelas bahwa dia cukup percaya diri. Bagaimanapun, para kultivator mengolah seluruh hidup mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan pil pengumpul roh di tangannya adalah harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Ketika dia adalah dewa tingkat rendah, dia pernah mengandalkan pil pengumpul roh untuk menembus beberapa level. Di bawah pengaruh pil pengumpul roh, penyerapan energi spiritual antara langit dan bumi oleh tubuh akan meningkat pesat.
Ketika dia hanya dewa tingkat rendah, dia sudah memberinya bantuan yang begitu besar, apalagi kultivator di depannya yang bahkan bukan dewa tingkat rendah. The Great Sun Immortal melihat botol giok di tangan Kaisar Es dengan ekspresi waspada. Karena ada terlalu banyak orang yang ingin membangun hubungan baik dengannya akhir-akhir ini, Dewa Matahari Agung juga memahami sebuah prinsip. Jika dia mencoba menjilat tanpa alasan, dia bisa jadi pengkhianat atau pencuri. Kesepakatan apa? The Great Sun Immortal berkata perlahan kepada Kaisar Es sambil tetap waspada. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, aku akan membuat rencana setelah aku mengetahui tujuannya. Kalau memang tidak berhasil, saya hanya bisa mengundang senior. Selama kamu memberitahuku siapa yang memberimu lukisan itu, pil ini akan menjadi milikmu. Dengan kultivasi Anda saat ini, saya rasa setelah Anda mengkonsumsinya dan memasuki pengasingan selama jangka waktu tertentu, Anda akan dapat mencapai alam dewa tertinggi. Lagi pula, sebagai seorang kultivator immortal, kamu harus tahu bahwa kekuatanmu sendiri adalah yang paling penting. Mengandalkan hal-hal eksternal pada akhirnya bukanlah solusi jangka panjang. Budidaya ahli alam dewa tertinggi mungkin adalah alam yang sulit dikejar oleh Tao tua ini sepanjang hidupnya. Saat dia berbicara, Kaisar Es merasa segalanya berada dalam kendalinya. Alam dewa tertinggi, The Great Sun Immortal sama sekali tidak memahami kekuatan dan budidaya dunia surgawi, jadi dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Lalu, dia bertanya, bagaimana dia dibandingkan dengan pria tadi? Mendengar bahwa Dewa Matahari Agung bahkan tidak tahu tentang alam dewa tertinggi, mata Kaisar Es menunjukkan sedikit rasa jijik. Orang dari alam bawah ini bahkan tidak tahu tentang alam dewa tertinggi. Dia tidak tahu seberapa besar keberuntungan yang dia habiskan untuk mendapatkan gulungan lukisan itu. Dengan pemikiran ini, Kaisar Es berkata kepada Dewa Matahari Agung, masih ada jarak antara kamu dan orang itu tadi. Namun, Anda tidak boleh terlalu serakah. Seorang ahli alam dewa tertinggi juga merupakan ahli terkenal di alam surgawi. Dengan gulungan gambar di tanganmu, jika kamu mau, aku bisa membawamu ke alam surgawi. Saat itu, Anda juga bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Agar Great Sun Immortal mengungkap pemilik lukisan itu, Kaisar Es mulai mempersulitnya. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Es, Dewa Matahari Agung juga memandangnya dengan jijik. Kesepakatan macam apa ini? Saya tidak tertarik. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sekte Matahari Agungku tidak pernah takut pada siapapun. Setelah beberapa kali komunikasi, Daoisda yang akhirnya mengerti. Pria berambut biru ini ingin mengunjungi Xiao Changtian dan bahkan ingin menggodanya dengan pil. Dia baru saja menyaksikan kemajuan kultivasi Chu Yiren dengan pesat. Tidak peduli seberapa cepat pil obat ini berkembang, apakah pil itu dapat membantunya berkembang lebih cepat. Pertarungan di sini hari ini mungkin mengganggu budidaya dunia fana senior. Tidak mudah bagi senior untuk datang ke sini. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan dia lakukan jika dia membuat marah senior? Bab 298, Manusia yang hidup di dunia penggarap. Penuh dengan bahaya, 1. Di depan istana Dewa Matahari Agung. Kaisar Es tercengang ketika dia mendengar bahwa Dewa Matahari Agung telah menolak tawarannya. Apa yang dikatakan oleh pendeta Tao tua itu? Dia tidak tertarik. Kaisar Es membuka botol giok di tangannya dan pil bening muncul di tangannya. Segera setelah pil itu dikeluarkan, aroma pil yang kaya tercium ke hidung para murid Sekte Matahari Besar. Sebuah harta karun. Murid Sekte Matahari Agung memandang pil di tangan Kaisar Es dengan rasa kasihan di matanya. Apa? Kamu tidak mau mempertimbangkannya? Kaisar Es mengambil pil pengumpul roh di tangannya dan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Jika Tao tua ini tidak setuju, kapan dia bisa membuka segel di tubuhnya? Pada saat ini, Xiao Changtian juga keluar dari istana Dewa Matahari Agung. Saat Chu Yiren perlahan pulih, Xiao Changtian membawanya ke aula utama untuk beristirahat. Pada saat ini, Xiao Changtian keluar untuk melihat bagaimana keadaan Daoist Biksun. Xiao Changtian berjalan mendekat dan berkata pada Dewa Matahari Agung. Daoist Biksun, bagaimana? Pria berambut biru ini baru saja tiba bersama hantu tersebut. Xiao Changtian tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Melihat pil pengumpul roh di tangan Kaisar Es, bukankah itu permen? Apa yang salah dengan orang ini? Dia sudah dewasa, dan dia juga seorang kultivator abadi.
Mungkinkah dia masih suka makan yang manis-manis? Ketika Kaisar Es melihat Xiao Changtian, dia mendapat ide baru. Di matanya, Xiao Changtian hanyalah manusia biasa tanpa aura apapun, tetapi Dewa Matahari Agung berbicara kepadanya secara setara. Mungkin dia bisa memulai dengan makhluk fana ini, dan Tao Tua ini bersedia memberitahu dia informasi tentang pemilik lukisan itu. Setelah menghitung dalam hatinya, Kaisar Es penekan surga mengembun dan menyerang Xiao Changtian. Selama dia bisa menangkap makhluk fana ini, mengingat hubungan antara dia dan Sang Taois tua, dia yakin bahwa dia tidak akan mengungkapkan informasi tentang pemilik lukisan itu. Dengan kekuatan Kaisar Es, hanya masalah waktu sebelum dia memadatkan Zhen Yuan-nya. Dia mengumpulkan semua Zhen Yuan miliknya dan muncul di depan Xiao Changtian dalam sekejap. Wow, Xiao Changtian berkata secara naluriah, lalu dia melayangkan pukulan ke arah Kaisar Es. Bang! Menghadapi pukulan Xiao Changtian, Kaisar Es merasakan kekuatan yang tak terkalahkan mengalir ke arahnya. Bukankah ini makhluk fana? Apa yang sedang terjadi? Tinju Xiao Changtian mendarat di wajah Kaisar Es. Kemudian, Kaisar Es terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Ketika Great Sun Immortal melihat serangan Xiao Changtian, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setiap kali dia melihat pertarungan Xiao Changtian, dia merasa bisa memahami banyak hal. Seperti yang diharapkan dari seorang senior. Dengan pukulan biasa, dia menjatuhkan orang ini ke tanah. Batuk, batuk, batuk. Sosok Kaisar Es tergeletak di tanah. Dia memegangi dadanya dan merasakan luka di tubuhnya. Setelah menerima pukulan dari Xiao Changtian, organ dalam Kaisar Es menjadi berantakan. Saat ini dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan tempur apapun. Saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di sini. Kaisar Es menyeka darah dari mulutnya. Sejak dia menjadi terkenal, darah hanya akan muncul pada orang lain. Dia mengalami pendarahan dan luka, dan tidak diketahui sudah berapa lama hal itu terjadi. Sebuah pembangkit tenaga listrik. Xiao Changtian memandang Kaisar Es yang telah dirobohkan oleh tinjunya dan menatap tinjunya dengan tidak percaya. Mungkinkah dia bisa mengalahkan seorang kultivator abadi dengan satu pukulan? Xiao Changtian melihat tinjunya dengan gembira, tapi dia dengan cepat menyangkalnya. Tidak, dia jelas-jelas manusia biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan seorang kultivator abadi? Dia sudah mengujinya berkali-kali. Dia sama sekali tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Pasti ada masalah di suatu tempat. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian memandang Daois Biksun di sampingnya dan mengerti. Orang ini baru saja datang dengan hantu itu, tetapi Dayang Abadi tidak menerimanya. Apa maksudnya ini? Orang ini pasti dirasuki oleh hantu seperti Yiren, itulah sebabnya dia bisa bertarung dengan matahari besar abadi sekarang. Pria berambut biru itu pulih setelah hantunya dihancurkan oleh matahari besar. Namun, pria berambut biru ini adalah manusia biasa. Setelah dia pulih, dengan kekuatan seni bela dirinya, dia secara alami mengalahkannya dengan satu pukulan. Saat Xiao Changtian memikirkan hal ini, dia merasa pikirannya lebih masuk akal. Untuk memastikan pemikirannya, Xiao Changtian berkata kepada Dewa Matahari Agung. Taois Biksun, serahkan orang ini padaku. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Taois Great Sun segera mengangguk. The Great Sun Immortal tidak tahu bagaimana menghadapi Kaisar Es. Saat ini, Xiao Changtian ingin berurusan dengannya secara pribadi. Seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya. Ya, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao Changtian sangat senang saat mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung. Benar saja, pria berambut biru ini adalah manusia biasa. Jika tidak, dengan kualitas seorang kultivator abadi yang luar biasa, mengapa Great Sun Immortal membiarkan manusia seperti dia berurusan dengan seorang kultivator abadi? Bukankah ini memintanya untuk mengusir kepalanya? Dia yakin orang ini juga manusia biasa. Sebagai seorang kultivator abadi, tidak mudah menghadapinya. The Great Sun Immortal telah banyak membantunya, jadi dia bersedia membantu dalam masalah sekecil itu. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berjalan menuju Kaisar Es. Kaisar Es memandang Xiao Changtian, yang perlahan berjalan ke arahnya, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Melalui pertarungan tadi, dia tahu bahwa Xiao Changtian jelas bukan musuh yang bisa dia hadapi. Saat dia hendak mengumpulkan Zhen Yuan-nya untuk melakukan perlawanan terakhir,
Xiao Changtian meletakkan tangannya di bahunya. Tiba-tiba, Kaisar Es merasakan esensi sejati di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, esensi sejati di tubuhnya sepertinya tersedot hingga kering. Teknik abadi macam apa ini? Kaisar Es melihat senyuman Xiao Changtian, matanya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Setelah terkenal selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia merasa seperti manusia fana. Xiao Changtian menatap mata Kaisar Es yang ketakutan dan mendesah dalam hatinya. Kehidupan fana di dunia kultivasi ini penuh dengan bahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dirasuki hantu. Jika dia tidak mengenal seorang kultivator yang baik seperti Great Sun Immortal, suatu hari dia mungkin akan dirasuki oleh hantu seperti dia. Melihat matanya yang ketakutan, terlihat jelas bahwa dia belum pulih dari rasa takut dirasuki hantu. Setelah dia membawanya kembali, dia harus membantunya pulih. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian memegang Kaisar Es di tangannya, berbalik dan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Taois Biksun, aku akan meninggalkan Yiren di sini bersamamu untuk saat ini. Bantu aku merawatnya. Sebelum meninggalkan Aula Agung Matahari, Xiao Changtian telah menggunakan keterampilan medis yang diperolehnya dari sistem untuk menyelidiki Cu Yiren. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Sebaliknya, dia penuh kekuatan. Dia seharusnya baik-baik saja setelah tidur siang. Namun, dia ingat bahwa yang dia pelajari adalah keterampilan medis manusia. Untuk berjaga-jaga, lebih baik tetap bersama Immortal Dayang untuk menjaganya. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Dewa Matahari Agung di belakangnya menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, saya akan mengurus situasi Cu Yiren. Xiao Changtian tersenyum saat menerima balasan Daois Dayang. Perjalanan ini akhirnya menyelesaikan masalah Cu Yiren yang dirasuki hantu. Bab 299, tempat ini hanyalah area terlarang. Kota Dayang. Xiao Changtian membawa Kaisar Es dan perlahan berjalan menuju halaman rumahnya. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak wajah yang familiar. Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya juga menyapa Xiao Changtian. Aku ingin tahu siapa orang ini yang sebenarnya mengikuti senior. Aku tidak tahu. Aura yang dia pancarkan sepertinya sedikit lebih kuat dari aura kita. Memang benar demikian. Namun, tidak ada orang seperti itu di alam surgawi. Setelah menyapa Xiao Changtian, Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya berkumpul dan mulai berbisik. Raja Langit Hitam Surgawi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertepuk tangan dan berkata kepada yang lain. Saya rasa saya pernah melihat orang ini dalam catatan kuno sekte saya. Sepertinya dia adalah Kaisar Es, salah satu dari 10 jenderal besar di bawah penguasa pengadilan surgawi, yang namanya telah mengguncang dunia surgawi sejak lama. Kaisar Es. Setelah mendengar kata-kata Dewa Raja Langit Hitam, wajah mereka yang lain tampak termenung dan mereka mulai berbisik. Di sisi lain, Kaisar Es ditarik oleh Xiao Changtian dan segera sampai di gerbang halaman. Sepanjang jalan, Kaisar Es juga berpikir untuk melepaskan diri dari kekangan Xiao Changtian dan melarikan diri. Namun, selama Xiao Changtian memegang lengannya atau meletakkan tangannya di tubuhnya, dia tidak bisa mengumpulkan Zhen Yuan miliknya. Dengan cara ini, dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Terlebih lagi, semakin terlihat Kaisar Es, dia menjadi semakin terkejut. Sebenarnya ada lebih dari 10 ahli realem Kaisar Dewa berkumpul di kota kecil ini. Kekuatan yang sangat menakutkan. Di zamannya, hal itu juga bisa menimbulkan gelombang di dunia surgawi. Ketika mereka sampai di gerbang halaman Xiao Changtian, Kaisar Es akhirnya mengerti apa yang dikatakan klon Dewa Iblis kepadanya. Jangan meremehkan tempat ini. Ini bahkan lebih berbahaya daripada beberapa area terlarang di dunia surgawi. Memang benar, meskipun dia berada di puncak alam Kaisar Dewa, datang ke kota Dayang berbahaya. Tempat ini hanyalah area terlarang. Ketika Xiao Changtian tiba di halaman, Alpa yang berada di depan gerbang segera berlari keluar. Melihat Xiao Changtian, dia segera berlari ke kaki Xiao Changtian dan mengusap kepalanya ke kakinya. Melihat tingkah Alpa, Xiao Changtian pun mengusap kepala Alpa dengan tangannya penuh kasih sayang. Inikah anjing penelan surga? Kaisar Es memandang ke arah Alpa, yang berada di samping Xiao Changtian, dan bayangan besar seekor anjing dewa muncul di benaknya. Di bawah kaki anjing dewa ada bintang-bintang besar di langit.
Dengan bintang-bintang besar sebagai bidak catur dan galaksi tak terbatas sebagai papan catur, ia membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin menelan langit dan bulan. Dari kelihatannya, anjing penelan surga ini adalah hewan peliharaannya. Kaisar S merasa telah meremehkan Xiao Changtian. Awalnya, Kaisar S hanya mengira Xiao Changtian adalah monster tua yang telah mencapai level Dewa Kaisar. Ditambah dengan beberapa teknik budidaya khusus, dia menahan diri dengan ketat. Meskipun dia takut, dia masih bisa berpikir untuk melarikan diri setelah memikirkannya dengan matang. Namun, setelah melihat anjing penelan surga, Kaisar S benar-benar putus asa. Anjing penelan surga adalah binatang mitos yang hanya ada dalam legenda. Mengapa itu muncul di sini? Kaisar S tidak meragukan bahwa saat dia berpikir untuk melarikan diri, itu anjing penelan surga akan memakannya. Segera, Xiao Changtian membawa Ice Emperor dan Alpha ke halaman. Saat ini, Mu Jihuang sedang mencuci sayuran kukus dan ikan bas. Saat dia melihat Xiao Changtian, dia berkata padanya, "Tuan, kamu kembali." Xiao Changtian menanggapi sapaan Mu Jihuang dengan senyuman. Mu Jihuang memandang Kaisar S di belakang Xiao Changtian dan merasakan aura dingin darinya. Meski dia kuat, Mu Jihuang tidak terlalu khawatir. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bisakah dia lebih kuat dari tuannya? Setelah tinggal di halaman Xiao Changtian selama beberapa waktu, Mu Jihuang sudah mengira bahwa Xiao Changtian adalah keberadaan yang maha kuasa. Emosi Kaisar S tak terlukiskan. Apa yang dia lihat di halaman? Seekor burung phoenix dengan domain api tak berujung di sekeliling tubuhnya. Naga emas raksasa yang tubuhnya mampu menekan langit. Seekor semut yang keluar dari kekacauan. Hantu monyet yang memancarkan cahaya keemasan. Kura-kura hitam yang setinggi langit, mengintimidasi 9 langit, dan dikelilingi oleh air laut yang tak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan binatang dewa kuno ini? Mengapa mereka berkumpul di halaman sekecil itu? Kita harus tahu bahwa bahkan di zaman kuno, sulit untuk melihat salah satu binatang dewa ini muncul. Sekarang setelah semuanya muncul, bagaimana mungkin Kaisar S tidak terkejut? Kaisar S melihat ke halaman Xiao Changtian lagi, melihat ke dinding dan lantai. Dinding halaman ini semuanya adalah artefak dewa, artefak dewa. Kaisar S tersesat di halaman Xiao Changtian sambil bergumam. Xiao Changtian, yang berada di depannya, mendengar Kaisar S saling berbisik. Tampaknya akibat kerasukan hantu sangatlah serius. Untungnya, Dewa Matahari Besar telah memusnahkan mereka. Lebih baik membiarkan orang ini beristirahat di sini selama beberapa hari. Ketika saatnya tiba, dia akan melihat apakah dia dapat menemukan keluarganya dan mengirimnya kembali. Jika memang tidak berhasil, melihat tubuhnya, bukan tidak mungkin mencarikannya pekerjaan di kota kecil. Saat Xiao Changtian sedang berpikir keras, Ditian juga keluar dari kamarnya. Melihat Kaisar S di samping Xiao Changtian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kaisar S. Ketika Kaisar S mendengar suara Ditian, dia merasa itu agak familiar. Dia menoleh dan ketika dia melihat penguasa pengadilan surgawi di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Menguasai. Xiao Changtian baru saja bersiap mencari kamar untuk ditinggali Kaisar S. Namun setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar suara Kaisar S dan Ditian. Dia berbalik dan berbicara kepada Ditian. Ditian, apakah kalian saling kenal? Ditian dan Kaisar S saling menatap, kegembiraan terlihat di mata mereka. Saat ini, mereka mendengar suara Xiao Changtian. Ditian juga buru-buru berjalan menuju Xiao Changtian. Dia kemudian berbicara. Ya, senior, ini adalah salah satu pelayanku. Pelayan, ternyata itu adalah pelayanmu. Ini yang terbaik. Dia dirasuki hantu akhir-akhir ini, tapi sudah teratasi. Kamu harus menjaganya. Awalnya, Xiao Changtian khawatir akan terjadi sesuatu jika orang ini tidak pergi dan menjaganya. Dia tidak menyangka akan berkenalan dengan Ditian. Kini, masalahnya telah teratasi dengan sempurna. Milik, ketika Ditian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga terkejut. Dia kemudian mengerti bahwa Xiao Changtian sedang bermain-main dengannya. Dia kemudian berbicara kepada Xiao Changtian. Baiklah, setelah menyerahkan Kaisar S kepada Ditian, Xiao Changtian merasakan gelombang kelegaan di hatinya. Dia kembali ke kursi goyangnya di halaman belakang dan mulai merenungkan kehidupan. Setelah Xiao Changtian pergi, Kaisar S menatap Ditian dengan penuh semangat di matanya. Dia berlutut di depan Ditian. Tuan,
Saya akhirnya menemukan Anda. Bangunlah dengan cepat. Jangan seperti ini. Senior tidak akan senang jika kamu melakukan ini. Ketika Ditian melihat Kaisar Es membungkuk padanya, dia juga menghentikannya. Melakukan ini di halaman Xiao Changtian akan merepotkan jika dia diganggu. Ikutlah denganku, ayo bicara pelan-pelan. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Setelah berbicara, Ditian juga masuk ke kamarnya. Meskipun Kaisar Es tidak tahu mengapa Ditian mengajarinya sedemikian rupa, dia tetap mengikuti di belakang Ditian. Bab 300, ini adalah cedera paling umum dalam kehidupanku yang lalu. 1. Halaman Xiao Changtian, kamar Ditian. Ditian berdiri di dalam ruangan, menatap Kaisar Es di hadapannya. Dia kemudian berbicara dengan prihatin. Kaisar Es, apakah kamu satu-satunya di sini? Di mana yang lainnya? Ditian telah memberitahu Kaisar Es dan bawahan lamanya tentang reinkarnasinya. Namun, Ditian masih belum mengetahui apa yang terjadi pada bawahan lamanya. Dan ketika dia berhasil bereinkarnasi, dia tidak akan dapat menemukan mereka bahkan jika dia menginginkannya. Aku tidak tahu. Ketika saya bangun, saya mendapati diri saya sendirian. Awalnya, aku ingin pergi ke wilayah Raja Naga Api dan mendapatkan buah naga suci mereka. Kemudian, saya akan membantu Tuhanku memulihkan kekuatannya. Aku tidak menyangka Raja Naga Api akan menyegelnya. Saat dia berbicara, Kaisar Es menyingsingkan lengan bajunya dan tanda api tercetak di lengannya. Saya datang ke sini untuk memikirkan cara untuk membantu membuka segelnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Tuhanku. Ketika Kaisar Es mengatakan ini, suaranya dipenuhi kegembiraan. Tertutup. Ketika Ditian mendengar bahwa Kaisar Es telah disegel, dia merasakan gelombang kecemasan di hatinya saat dia menatap tanda api di tangannya. Ini adalah tanda kelahiran Raja Naga Api. Jika saya berada di puncak, saya masih bisa menyelesaikannya. Namun, dengan adanya senior di sini, dengan kemampuan senior, hal itu seharusnya menjadi sangat mudah. Senior untuk membantu Anda menyelesaikan segel ini. Saat dia berbicara, Ditian juga mondar-mandir di kamarnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan bawahannya. Senior, ketika Kaisar Es mendengar kata-kata Ditian, dia juga merasakan keraguan di hatinya. Sejak dia memasuki halaman, dia tidak pernah merasa mengerti apapun. Ya, dengarkan aku. Dengan sangat cepat, Ditian memberitahu Kaisar Es semua yang dia ketahui tentang Xiao Changtian. Tuan, maksud Anda senior yang telah hidup bertahun-tahun dan telah mencapai puncak kekuatannya. Apakah dia di sini untuk melatih hatinya dan bermain dengan dunia? Saat dia mengatakan itu, Kaisar Es teringat saat di Istana Abadi Matahari Agung. Daois Biksun bersikap sopan kepada Xiao Changtian, dan penampilan Xiao Changtian juga sangat sopan. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak anggun. Bahkan ada sedikit aura halus dan cantik di antara alisnya. Dia jelas terlihat seperti seorang master. Tidak heran kalau tahu tua itu berbicara kepadanya dengan sopan. Ternyata mataku buta. Kaisar Es menghela nafas. Ditian melihat ini dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda memiliki konflik dengan senior?" Setelah mendengar kata-kata Ditian, Kaisar Es tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Ditian tentang masalah antara dia dan klon Dewa Iblis. Ditian memandang Kaisar Es dengan amarah di matanya. Dia berkata kepada Kaisar Es, "Kaisar Es, apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa menyerang senior? Untungnya, senior tidak langsung membunuhmu. Tampaknya senior membawa Anda kembali untuk memberi Anda kesempatan membuka lembaran baru." Meskipun Ditian berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia tetap menarik Kaisar Es. "Ayo, ikuti kami ke tempat senior untuk meminta maaf." Saat dia berbicara, dia tidak peduli apakah Kaisar Es setuju atau tidak. Ditian menarik Kaisar Es dan berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, Xiao Changtian sedang mondar-mandir di halaman belakang. Dia memandangi kura-kura hitam dan ikan mas di kolam dan menaburkan nasi di tangannya. Setelah memberi mereka makan, Xiao Changtian melihat Ditian membawa Kaisar Es untuk mencarinya. Ditian membawa Kaisar Es ke Xiao Changtian. Dia perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. "Senior Ice, pelayan di rumah telah menyinggung senior sebelumnya, mohon maafkan saya." Setelah mengetahui identitas Xiao Changtian, Kaisar Es berkata kepada Xiao Changtian, "Senior, saya sebelumnya buta dan menyinggung Anda. Mohon maafkan saya."
Mendengar kata-kata mereka, Xiao Changtian mengerti mengapa mereka ada di sini. Karakter di Tian ini sungguh luar biasa. Dia telah bekerja dengan rajin di halaman rumahnya selama beberapa hari terakhir. Dia juga berkontribusi dalam renovasi halaman rumahnya. Pelayannya telah menyinggung perasaannya di Great Sun Divine Hall. Itu karena dia dirasuki hantu. Terlebih lagi, dialah yang mengirim pihak lain terbang saat itu. Sekarang, dia di sini untuk meminta maaf padanya. Xiao Changtian juga berbicara dengan Ditian dan Kaisar S. Tidak apa-apa, Ditian, jagalah dia dengan baik. Ketika Ditian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga membenarkan pikirannya sendiri. Senior ini tidak langsung membunuh Kaisar S karena dia telah meramalkan hubungan di antara mereka dan menyelamatkan nyawanya. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan besar senior kepadanya. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, mata Ditian dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia menatap Xiao Changtian. Ketika Kaisar S mendengar bahwa Xiao Changtian tidak ingin melanjutkan masalah ini, dia segera meminta maaf padanya. Mendengar kata-kata mereka, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Apakah ada hal lain? Jika tidak, dia harus lebih banyak istirahat." Pelayan Ditian baru saja pulih dari kerasukan hantu. Yang terbaik baginya adalah beristirahat dengan baik. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, hati Ditian bergetar. Dia menariknya. Kaisar S dan berbicara kepada Xiao Changtian. "Senior, pelayan ini menderita beberapa luka baru-baru ini. Aku perlu merepotkanmu untuk melihatnya." "Luka, mungkinkah dia telah meninjunya lebih awal?" Mendengar kata-kata Ditian, Xiao Changtian juga teringat bagaimana dia mengirim Kaisar S terbang dengan satu pukulan setelah kejadian di Great Sun Divine Hall. Meskipun orang ini tampak baik-baik saja setelah kejadian itu, dia tetaplah manusia biasa. Wajar jika dia mengalami beberapa cedera setelah menerima pukulan dari master seni bela dirinya. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat tanda api di lengan Kaisar S. Di kehidupan sebelumnya, titik merah kecil ini seharusnya menjadi jenis cedera yang paling umum. Itu adalah cedera yang disebabkan oleh jatuh dan tergores secara tidak sengaja. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Kaisar S. "Cedera yang kamu sebutkan ada di lenganmu, kan?" Xiao Changtian menunjuk ke lengan Kaisar S. Senior memang dewa. Dia tahu tujuannya datang ke sini seperti punggung tangannya. Dia bahkan tahu bahwa Kaisar S telah disegel. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Ditian dan Kaisar S menganggukkan kepala. Setelah itu, Kaisar S menunjukkan kepada Xiao Changtian tanda api di lengannya. Melihat tanda di tubuh Kaisar S, Xiao Changtian masuk ke kamarnya dan mengeluarkan sebotol salep. Ini adalah sesuatu yang dia buat dengan keterampilan medis yang diberikan kepadanya oleh sistem dasar setelah datang ke sini. Itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Xiao Changtian mengangguk puas sambil mengoleskan salep ke lengan Kaisar S. "Senior, ini." Kaisar S melihat tindakan Xiao Changtian dan sedikit bingung. Menurut pemahamannya, bukankah membuka segel berarti mengerahkan esensi vital seseorang untuk membuka segel? Mengapa senior ini mengolesi sesuatu di tangannya? Sementara Kaisar S bingung, tanda api di lengannya perlahan meleleh. Bab 301, Kaisar Dewa Berjubah Hitam, mati. Garis bawahi. Salep ini langsung memecahkan segel yang mengganggunya. Kaisar S melihat tanda api di lengannya perlahan menghilang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Metode Xiao Changtian berada di luar pemahamannya. Halaman Xiao Changtian. Tanda api di lengan Kaisar S perlahan menghilang. Di saat yang sama, kekuatan tersegel di tubuh Kaisar S perlahan pulih. Untuk sesaat, tubuh Kaisar S dipenuhi dengan kekuatan, dan auranya meningkat. Segera, budidaya Kaisar S pulih dari puncak alam Kaisar Dewa ke alam Kaisar Dewa. Setelah merasakan perubahan aura Kaisar S, Ditian juga mengetahui bahwa Kaisar S yang pernah memimpin seluruh alam surgawi telah kembali. Merasakan perubahan pada tubuhnya, mata Kaisar S dipenuhi kegembiraan. Kultivasinya telah kembali. Kemudian, Kaisar S berkata pada Xiao Changtian, "Terima kasih, senior." Metode senior dalam membuka segel belum pernah terdengar sebelumnya. Dia telah menyinggung perasaannya sebelumnya dan bahkan memberinya kesempatan. Dia harus membayar senior di masa depan. Melihat ekspresi bersemangat Kaisar S, Xiao Changtian melambaikan tangannya dan berkata perlahan, "Ini hanya masalah kecil. Jika tidak ada yang lain, kamu harus lebih banyak istirahat."
Masalah kecil. Saya tidak menyangka bahwa membuka segel akan menjadi masalah sepele bagi senior. Kultivasi senior mungkin jauh di luar imajinasi saya. Kaisar S tidak tahu tentang budidaya Xiao Changtian. Setelah percakapan singkat, Ditian membawa Kaisar S kembali ke kamar mereka. Dunia surgawi, di dalam gua. Seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk di dalam gua. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Aura Xuan Yu telah hilang sepenuhnya. Kekuatan mantan bawahan penguasa pengadilan surgawi tidak dapat diremehkan. Saat dia berbicara, Kaisar berjubah hitam perlahan berdiri dari tanah. Namun, kematian Xuan Yu dapat dianggap layak. Sekarang setelah saya keluar dari pengasingan, setelah saya mendapatkan takdir penguasa pengadilan surgawi, saya akan mewariskan pencapaian Anda. Kaisar Dewa berjubah hitam berkata perlahan sambil berjalan keluar gua. Pasangan pezina sebelumnya tidak mati. Hidup mereka cukup panjang. Itu bagus. Kali ini, aku harus pergi mencarinya. Di luar gua, seberkas sinar matahari menyinari wajah Dewa Kaisar berjubah hitam. Dia tampak menikmati dirinya sendiri. Kemudian, Kaisar Dewa berjubah hitam menghilang dari tempatnya dan muncul di udara. Dengan suara deras, dia terbang menuju halaman Xiao Changtian. Menurut arah menghilangnya aura Xuan Yu, itu seharusnya berada di alam yang lebih rendah. Sama seperti Raja Surgawi Xuan Yu, Kaisar Surgawi berjubah hitam juga percaya bahwa alam bawah adalah tempat terbaik untuk bersembunyi bagi penguasa pengadilan surgawi yang bereinkarnasi. Dia melayang ke celah penghalang antara dua dunia dan melihatnya. Seperti yang diharapkan, kata Kaisar Dewa yang berpakaian hitam. Lalu, tanpa ragu-ragu, dia terbang ke bawah. Kaisar Dewa berjubah hitam langsung muncul di langit di atas benua Tian Yuan dan memandang dunia. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera menemukan lokasi di mana aura Raja Surgawi Xuan Yu telah menghilang. Kemudian, Kaisar Dewa berjubah hitam muncul di luar kota matahari besar. Inilah tempatnya. Ini adalah tempat di mana Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya memukuli Dewa Raja Giok Mistik. Kaisar Dewa berjubah hitam memandangi negeri ini. Melihat kota Dayang di depannya, matanya berkedip saat dia masuk. Sesampainya di jalan utama kota Dayang, Kaisar Dewa berjubah hitam memandang manusia di jalan dengan jijik. Manusia masih sangat lemah. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa berjubah hitam ingin mengumpulkan esensi vitalnya untuk melenyapkan makhluk fana ini. Kemudian, ketika dia melihat beberapa murid Sekte Matahari Agung di depannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bahkan para kultivator pun sangat lemah. Vitalitas asli di tubuhnya perlahan menghilang, dan Kaisar Dewa berjubah hitam menghembuskan napas. Meskipun dia merasa muak dengan manusia di depannya, dia tetap mengendalikan niat membunuhnya ketika dia berpikir bahwa dia mungkin akan memperingatkan musuh jika dia menyerang. Saat dia terus berjalan, dia menemukan halaman Xiao Changtian. Melihat dinding di atas halaman Xiao Changtian, terlihat jelas bahwa dinding itu baru saja direnovasi. Sepertinya orang ini berasal dari keluarga kaya di sini. Mari kita gunakan dia untuk mencari jiwanya. Saat dia memikirkan hal ini, Kaisar berjubah hitam memandang Xiao Changtian yang sedang duduk di kursi goyang di halaman belakang. Esensi sejati di tangannya berkumpul, dan telapak tangannya segera mengeluarkan kekuatan isap. Kemarilah, kata Kaisar Dewa berjubah hitam. Lalu, dia merasakan gelombang kejutan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Dewa berjubah hitam melihat telapak tangannya. Zhen Yuan di telapak tangannya tidak menghilang, tapi sepertinya tidak berpengaruh apapun pada Xiao Changtian. Xiao Changtian masih duduk di kursi goyang di halaman, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Meski terkejut, dia siap mencoba lagi. Pada saat ini, tekanan besar turun ke tubuhnya. Kemudian, Kaisar Dewa berpakaian hitam mendapati dirinya dibawa ke dunia spiritual. Di dunia spiritual, kura-kura hitam raksasa setinggi langit, dikelilingi air laut yang tak ada habisnya. Sepasang mata sedang menatapnya. Di bawah tatapannya, Kaisar Dewa berjubah hitam menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini kura-kura hitam. Kaisar Dewa berpakaian hitam berkata dengan tidak percaya, mengira dia sedang bermimpi. Namun, setelah mengaktifkan esensi sejati di tubuhnya dan menyadari bahwa dia masih tidak bisa bergerak, dia memastikan bahwa kura-kura hitam di depannya adalah nyata. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sedang menyerang manusia? Mengapa dia menjadi sasaran kura-kura hitam?
Tidak ada yang menjawab pertanyaan di benak kaisar. Kura-kura hitam menatapnya dan berkata perlahan. Beraninya kamu mengganggu guru. Mati. Apa itu tadi? Menguasai. Kaisar Dewa berpakaian hitam sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata kura-kura hitam. Bagaimana mungkin makhluk suci seperti kura-kura hitam bisa memiliki majikan? Namun, tidak ada yang memberinya kesempatan untuk berpikir. Di saat yang sama saat suara kura-kura hitam turun, Kaisar Dewa berjubah hitam juga melihat cahaya hijau di matanya yang menyapu langit penuh tekanan. Ah! Kaisar Dewa berjubah hitam menjerit mengerikan. Kemudian, tubuh dan jiwanya menghilang dari dunia spiritual di bawah serangan lampu hijau. Pada saat yang sama ketika kura-kura hitam menghilang dari dunia spiritual, di luar halaman Xiao Changtian, sosok Dewa Kaisar berjubah hitam juga perlahan menghilang. Di saat yang sama, matanya dipenuhi keengganan. Penguasa pengadilan surgawi, itu pasti penguasa pengadilan surgawi. Saat Dewa Kaisar berjubah hitam menghilang, suaranya perlahan bergema di halaman. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Sebentar lagi, akan ada kultivator lain yang datang mencarimu. Saat Kaisar Dewa berjubah hitam berbicara dengan gila, sosoknya perlahan menghilang dari dunia. Pada saat yang sama, kura-kura hitam, yang berada di halaman Xiao Changtian, perlahan menghela napas. Saya sudah lama tidak bergerak, tapi saya tidak menyangka akan ada seseorang yang akan menyerang guru. Bab 302, Arus Bawah 1. Alam Surgawi, di Gua yang Gelap. Pada saat yang sama ketika Kaisar dibunuh oleh kura-kura hitam di halaman, gua tempat Kaisar berada dalam pengasingan juga memancarkan sinar cahaya. Cahaya itu membubung ke langit dan dengan cepat menyebar menjadi beberapa sinar cahaya berbeda di udara. Kemudian, dengan suara mendesing, mereka terbang ke arah yang berbeda. Dengan sangat cepat, seberkas cahaya tipis terbang ke aula utama setiap kekuatan kelas 1 di benua abadi. Sekte Setan Surga. Master Sekte Setan Surga duduk di aula. Pada saat ini, dia sedang mengadakan pertemuan dengan sekelompok tetua Sekte Setan Surga di bawah. Sesepuh, perkembangan sekte. Saat dia berbicara, ekspresi Sekte Setan Surga tiba-tiba berubah. Kemudian, esensi sejati berkumpul di tubuhnya dan dia meraih ke arah aula. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah Sekte Iblis Surgaku. Baru saja, Master Sekte Setan Surga merasakan aura berbeda memasuki Sekte Setan Surga mereka. Tidak lama kemudian, cahaya tipis yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa berjubah hitam ditangkap oleh Master Sekte dari Sekte Setan Langit. Esensi sebenarnya di tubuhnya berkumpul, dan cahaya halus di tangannya sepenuhnya dimurnikan oleh Master Sekte dari Sekte Setan Langit. Reinkarnasi dari penguasa pengadilan surgawi. Apa yang sedang dilakukan orang berjubah hitam itu? Master Sekte dari Sekte Setan Surga bergumam. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar Dewa berjubah hitam akan berbaik hati memberitahunya tentang reinkarnasi penguasa pengadilan surgawi. Sekte Master, apa yang terjadi? Seorang tetua Sekte Setan Surga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memandang Master Sekte Setan Langit yang sedang berpikir keras dan tidak bisa tidak bertanya. Tadi, dia mengira ada invasi dari dunia luar. Setelah mendengar tetua ini, Master Sekte Setan Surga tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang dari Sekte Setan Surga. Tetua, seperti ini. Pada saat yang sama Sekte Setan Langit menerima berita tentang itu. Kaisar Dewa berjubah hitam, faksi lain di dunia surgawi juga menerima kabar bahwa Kaisar Dewa berjubah hitam telah menyebar. Untuk sementara waktu, reinkarnasi penguasa pengadilan surgawi menjadi topik terhangat di dunia surgawi. Ada banyak rumor dan rumor yang tersebar di mana-mana. Pada saat yang sama, di sebuah penginapan di dunia surgawi, Liu Xuang, Nayan Yan, dan Chu Yuan San duduk di kamar. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang sepertinya telah menyebarkan informasi tentang penguasa pengadilan surgawi. Ketika Chu Yuanshan, yang sedang duduk di kursi, berbicara, nadanya menunjukkan sedikit keseriusan. Di dunia surgawi, di permukaan, kekuatan mereka adalah yang terkuat di dunia surgawi, dengan budidaya Raja Dewa. Namun, mereka tahu bahwa monster-monster tua yang mengasingkan diri itu pasti akan keluar untuk berpartisipasi dalam berita tentang reinkarnasi penguasa pengadilan surgawi. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa dianggap sebagai level menengah di mata mereka.
Saya pikir kita harus melakukan pengintaian untuk beberapa hari ke depan. Jangan bertindak gegabah. Saya tahu sumber beritanya. Tampaknya dari gua tempat itu. Kaisar abadi berjubah hitam sedang mengasingkan diri. Liu Shuang juga bingung dengan tujuan kaisar berjubah hitam. Dia juga mendapatkan informasi tentang penguasa pengadilan surgawi darinya. Dia bertanya-tanya apa motifnya melepaskannya sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Shuang, Nayan Yan mengangguk. Saya pikir saudara Wu Shuang benar. Kita harus menunggu dan melihat. Saat dia berbicara, Nayan Yan mulai memiliki rencana di dalam hatinya. Setelah gagal mendapatkan takdir penguasa pengadilan surgawi, Nayan Yan perlahan-lahan kehilangan kesabarannya terhadap Liu Shuang dan Chu Yuanshan. Jika dia bisa bertemu dengan seorang kultivator yang tampan dan kuat kali ini, dia akan mampu membunuh Liu Shuang dan dua lainnya setelah menjatuhkannya dengan penampilannya. Pada saat itu, tidak ada yang tahu tentang masa lalunya, dan dia akan dapat menemukan pendukung yang lebih kuat. Setelah Nayan Yan tidak keberatan, Chu Yuanshan tidak mengatakan apapun. Dalam ketiganya, sebagian besar keputusan dibuat oleh Liu Shuang dan Nayan Yan. Kalau begitu ayo kita pergi ke gua tempat Kaisar Dewa berjubah hitam berada dalam pengasingan. Setelah mereka bertiga mengambil keputusan, mereka segera terbang menuju lokasi di mana Kaisar Dewa berjubah hitam sedang mengasingkan diri. Pada saat ini, gua tempat Kaisar Dewa berjubah hitam berada dalam pengasingan telah digeledah oleh banyak penggarap. Mereka yang lemah ingin mencari harta karun di dalamnya. Bagaimanapun, itu adalah gua tempat tinggal seorang ahli alam Kaisar Dewa. Jika mereka memperoleh sesuatu, budidaya mereka pasti akan melonjak. Para penguasa ingin memperoleh lebih banyak informasi tentang penguasa pengadilan surgawi sebagai persiapan untuk menangkapnya. Hei, apakah kamu pernah ke sana? Pernahkah Anda melihat wajah Kaisar Abadi berpakaian hitam? Seseorang dengan basis budidaya yang sedikit lebih lemah di luar gua berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Sebelum memasuki gua, ada baiknya dia mencari tahu lebih jauh. Tidak, bagaimana kita bisa melihat penampakan Kaisar Surgawi yang sebenarnya dengan kultivasi kita? Saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan dan mendapatkan informasi. Kamu akan mengerti nanti. Seorang kultivator berjubah Daois memandang ke arah kultivator asli dan perlahan berkata. Lihat, sepertinya itu adalah Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Apa? Master Sekte dari Sekte Setan Surga? Bukankah dia mengatakan bahwa dia sudah mengasingkan diri? Kenapa dia ada di sini? Saat kelompok kultivator berbicara, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga juga berdiri di udara. Dia adalah ahli pertama yang tiba. Master Sekte dari Sekte Setan Langit memandangi gua pengasingan Kaisar Dewa berjubah hitam di depannya dengan ekspresi dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bangkit, kata Master Sekte dari Sekte Setan Surga. Kemudian, seluruh gua Kaisar Dewa berjubah hitam mulai bergetar. Para penggarap di bawah merasakan tanah bergetar. Kemudian, lampu minyak tanah menerobos udara dari gua abadi. Lampu nafas jiwa telah padam. Tampaknya lelaki tua berbaju hitam itu mengalami kecelakaan. Sepertinya dia menggunakan harta ini untuk mengirimkan informasi. Melihat lampu nafas jiwa di tangannya, Master Sekte Setan Langit langsung mengerti. Orang tua berjubah hitam itu benar-benar licik. Melihat rencananya, dia harus dibunuh setelah dia gagal berurusan dengan penguasa pengadilan surgawi. Kemudian, dia akan menggunakan lampu nafas jiwa untuk merilis berita tersebut. Agar kita bisa membalaskan dendamnya. Ketika Master Sekte-Sekte Iblis Surga sedang memeriksa lampu nafas jiwa, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di belakangnya dan hendak mengambil lampu nafas jiwa di tangannya. Iblis Langit, bagaimana kamu bisa menyimpan barang-barang bagus sendirian? Anda harus berbagi lebih banyak. Suara hangat terdengar di udara. Setelah itu, Master Sekte dari Sekte Iblis Surga mendengus dingin dan berbalik untuk merespons dengan telapak tangan. Bang! Telapak tangan mereka bertabrakan, dan gelombang Polandia berkibar di udara. Kemudian, seorang biksu yang mengenakan pakaian Buddha muncul di depan Master Sekte-Sekte Setan Langit. Sky Demon, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kekuatanmu meningkat lagi. Saat dia berbicara, biksu itu juga melihat telapak tangannya. Dalam konfrontasi tadi, dia menyadari bahwa dia sebenarnya dirugikan. Baldi, bukan karena iblis dunia lain telah membaik, tapi kamu belum membaik sama sekali. Hahaha.
Suara lain terdengar di udara. Kemudian, seorang wanita berambut merah muncul di udara. Mei Wu, apakah kamu mendekati kematian? Biksu itu berteriak pada wanita berambut merah, suaranya dipenuhi rasa malu dan marah. Aiyoyo, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mei Wu memandang biksu itu dan mengedipkan mata padanya saat dia berbicara dengan manis. Baiklah, kalian di sini bukan untuk berbicara, kan? Pemimpin sekte dari Sekte Setan Langit memandang kedua orang di depannya dan berkata perlahan.